dalam terjemahan bahasa Arab itu adalah mengagungkan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, memuji pencipta mereka, juga menghormati ayah ibu mereka. Jadi itu artinya hukum moral yang saya kira berlaku orang Konghucu, orang Kejawen, apapun kan menghormati orang tua ya. Mencintai sesama manusia dan menjaga jiwa mereka dari percabulan, kenajisan dan kejahatan. Percabulan, kenajisan dan kejahatan termasuk kejahatan menumpahkan darah. Karena apa? Itu karena Sefer Hayufeli mengatakan karena 3 hal ini dahulu datanglah air bah di atas bumi. Karena barang siapa yang menumpahkan darah manusia dan siapa yang makan darah dan dari daging apapun, semuanya akan dimusnahkan dari bumi. Itu bunyinya yang namanya hukum Nuh sebelum disistematisir oleh tradisi rabbinik. Nah kemudian orang Yahudi dan orang Kristen tadi kan terpisah ya, karena dulunya kekristenan itu satu payung dengan Yudaisme. Karena tempat ibadahnya pun orang Kristen mula-mula itu kalau kita membaca Alkitab dalam Yakobus pasal 2 ayat 2 itu masih disebut sinagoge. Jadi sinagoge Imon, sinagog itu tempat ibadah Kristen. Dan pada penggalian arkeologi tahun 1948 bersamaan dengan kemerdekaan bangsa Israel itu ditemukan sebuah sinagoge para rasul yang dikenal dengan Bet Knesset ya. Bet Knesset itu sebetulnya sinagoge. Bet Knesset Hasalihim. Jadi sinagoge para rasul. Dan itulah yang sekarang dalam Israel modern, negara Israel modern dikenal dengan Senakel. Senakel itu tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Di rumahnya Maria ibundanya Yohanes yang disebut Rasul Markus. Di tempat itulah Roh Kudus dicurahkan, perjamuan akhir atau perjamuan malam itu dibuat. Disitulah Yudas Iskariot diganti oleh Matias ya. Kemudian itu ditemukan kembali tahun 1948. Jadi memang kekristenan itu akarnya ya memang berasal dari bangsa Israel karena Yesus keturunan Yehuda, keturunan Israel ya. Seperti itu. Makanya ini menarik sekali, tapi memang ketika itu dideklarasikan banyak orang Kristen yang keberatan. Tapi kalau kita mencermati, Paus nggak keberatan, Vatikan nggak keberatan. Mungkin keberatannya itu dalam soal penafsiran misalnya ya. Karena dalam sistematik orang Yahudi itu setelah orang Yahudi kan keluar dari tanah Israel ya, termasuk orang Kristen Yahudi. Tetapi menariknya orang-orang Kristen yang bukan Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena dianggap kalau orang Kristen yang kebangsaannya bukan Yahudi, dia tidak digerakkan oleh nasionalisme untuk melawan Roma. Itu kebijakan Hadrianus. Dan sejak saat itu nama kota suci Yerusalem dihapuskan dari muka bumi. Nama itu diganti dengan Alia Capitolina. Sebuah kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Dan nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Dan sejak saat itu namanya Palestina. Maka dalam tulisan-tulisan orang Romawi dihindari kata Israel itu agar tidak memunculkan perlawanan kembali. Seperti pada zaman Makabe atau seperti pada zaman Simon Bar Kokhba. Nah, karena orang Kristen yang bukan Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem, maka orang Yahudi mulai konflik sama Kristen. Itu sejarahnya. Tapi konfliknya sama Kristen itu mula-mula dengan Kristen yang goyim tadi. Karena apa? Kenapa kamu boleh di situ? Kenapa kami tidak boleh? Kamu orang asing, kamu bukan Amhaaret, kamu bukan penduduk negeri. Kamu misalnya orang Syria, kamu adalah orang Yunani, kamu adalah orang Latin. Kenapa kamu tinggal di negeri saya? Lah mulailah terjadi konflik antara Yahudi dan Kristen yang bukan Yahudi. Dan itu tercermin dalam perdebatan misalnya bapak-bapak gereja. Misalnya tulisan dari Justinus Martir dengan seorang Yahudi yang bernama Tripo ya. Itu ditulis pada kira-kira tahun 150 Masehi. Itulah sejarahnya nanti kenapa Kristen dan Yahudi itu ada gap. Tapi sebetulnya gap itu mula-mula karena kebijakan pemerintah
Hadrianus yang melarang orang Yahudi, baik yang percaya Kristus maupun yang tidak percaya Kristus, keluar dari kota suci Yerusalem. Sementara dalam kebijakan itu orang Kristen yang bukan Yahudi, karena pertimbangan nasionalisme, mereka kan bukan ancaman kalau dia bukan Yahudi kan, boleh tinggal di Yerusalem. Maka sejak abad kedua Masehi, memang ada gereja Kristen di Yerusalem, tetapi kepemimpinannya selalu dipegang oleh orang bukan Yahudi. Nah itu sejarahnya. Jadi di sini ada persoalan politik, persoalan budaya, dan baru persoalan teologi. Makanya sekarang ini antara orang Kristen dan orang Yahudi itu selalu diadakan dialog-dialog, bukan hanya dengan Islam ya. Dengan Yahudi misalnya Vatikan II itu memiliki komisi khusus untuk berdialog dengan orang Yahudi. Dan dalam kunjungannya Paus Yohanes Paulus II tahun 2000 itu kunjungan yang terlama di Yerusalem. Jadi rintisan awal itu hubungan antara gereja dengan orang Yahudi itu sejak misalnya Paus Paulus keempat. Paus Paulus keempat itu datang ke kota suci Yerusalem dan kemudian dia melalui lembaga gereja yang bernama De La Salle mendirikan Universitas Katolik di Bethlehem. Itu sejak tahun 1964 dan itu diteruskan kebijakan itu, dan sekarang gereja Katolik mencoba untuk mendamaikan. Ya, jangan adalah pertentangan Yahudi dengan orang Arab Palestina. Semua ini bersaudara. Ya, yang Yahudi juga dirangkul, yang Arab juga dirangkul. Memang gereja kan seharusnya begitu. Ya. Itu sejarahnya kenapa ada konflik antara Yahudi dan Kristen. Dan kemudian sejak Vatikan II itu juga dalam hal ini gereja Katolik membebaskan orang Yahudi dari tuduhan telah mengkhianati Kristus atau tuduhan orang Yahudi telah membunuh Yesus. Karena apa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu kan sebetulnya bukan semua orang Yahudi yang terlibat. Itu kan sebetulnya lembaga Sanhedrin yang waktu itu dikuasai oleh kelompok Saduki. Dan orang Yahudi yang sekarang itu kebanyakan dari Parisi. Saduki sudah tidak eksis kan sejak Bait Allah itu hancur, karena orang Saduki biasanya itu aristokrat, itu priayi Yahudi yang menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai agama. Begitu Bait Suci hancur sejak tahun 70 mereka tidak punya pekerjaan lagi, lalu hilang. Tapi yang orang Parisi ini bertahan ya melalui siapa? Seorang rabi. Rabi yang namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Jadi dia memohon pada pemerintah Roma karena dia sudah tahu ini kalau diterus-teruskan ini kalah kita ini dan agama Yahudi bisa hilang dari sejarah. Maka dia memohon lalu diberikan suatu tempat untuk meneruskan eksistensi Yudaisme itu melalui sebuah tempat yang namanya Yapne, dan Yapne itu sekarang di dekat kota Tel Aviv. Di sanalah didirikan Yeshiva. Yeshiva itu sekolah teologi Yahudi yang mencoba untuk mengajarkan hukum Yahudi itu, dan itu bertahan sampai hari ini. Nah itulah sejarah antar Kristen dan Yahudi. Kristen itu eksis dengan baik Kristen Yahudi maupun Kristen non-Yahudi. Ya, makanya dalam Alkitab itu ada rasul bagi orang yang bersunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Nah itu sejarahnya seperti itu. Maka kemudian kalau ada keberatan misalnya di kalangan kelompok tertentu, mungkin itu soal penafsirannya. Misalnya ya, ada penafsiran dari para rabi misalnya itu dalam traktat Sanhedrin ini misalnya ya. Ini perumusan tentu sejak setelah abad ketiga ya. Traktat Sanhedrin itu yang mengatur 56a. Jadi ini bahasa Aram dengan komentarnya bahasa Ibrani, namanya Talmud ya. Kemudian ini terjemahan bahasa Inggris. Ini ada berjilid-jilid ini. Edisi Talmud itu ada Traktat Sanhedrin itu ada 3 di sini, tolong diambilkan itu. Ada lebih 3 yang saya bawa ini 3 ya. Ini ya contohnya Talmud Traktat Sanhedrin. Ya ini juga Traktat Sanhedrin. Lalu ada banyak nanti saya tunjukkan ya. Ini penting sekali karena kalau kita belajar sejarah, kita tidak boleh a priori. Karena kita Kristen, kemudian yang non-Kristen, pokoknya kita tolak karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan sikap seorang Kristen yang baik. Kita menjadi benar itu apabila kita tahu yang kurang benar atau yang salah kan.